Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liqulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratal mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sebagai manusia sangat mendambakan yang namanya syurga, sangat menginginkan syurga. Nyatanya, ternyata surga dapat merindukan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang menginginkan surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ajirhu minan nar, jauhkanlah dia dari api neraka. Lantas bagaimana jika kita ingin dirindukan oleh surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, al jannatu mushtaqatun, surga itu merindukan ila arba'atin nafar, 4 golongan. Apa golongan yang pertama? Golongan yang pertama yaitu talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kata Rasul, barang siapa yang membaca 1 huruf saja, maka akan mendapatkan 1 pahala dan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Maka jika kalian membaca hanya alif lam mim, nah itu bukan 1 kata, namun dihitung 3 huruf. Bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1, dan mim 1. Kemudian jika kita menghatamkan 1 Al-Quran, maka Allah akan kasih 10.270.000 pahala. Bayangkan betapa mudahnya kita untuk dirindukan oleh surga. Kemudian apa golongan yang kedua kata Rasul jika kita ingin dirindukan oleh surga? Golongan yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, yang tidak pernah mengejek orang, yang tidak pernah mengadu dombakan orang, yang tidak pernah mencaci maki orang. Itulah kata Rasul termasuk orang-orang yang beriman. Ada sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyakul khair, maka berkatalah yang baik, auliyasmut, atau diam. Jadi jika kalian tidak bisa berkata baik, maka kata Rasul, falyasmut, maka kalian diamlah. Seperti itu. Jadi lisan kita itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Bayangkan nanti lisan kita berbicara di dalam kubur dengan malaikat. Wahai malaikat, lisan ini selalu berkata kotor, selalu mengejek orang, selalu mencaci maki orang.
Semua anggota tubuh kita ada di dalam surat Yasin, bahwa anggota tubuh kita nanti yang berbicara. Jika kalian sering mencuri, nanti tangan yang berbicara. Jika kalian sering melihat yang tidak baik, nanti matanya yang berbicara. Jika kalian sering berjalan ke jalan yang tidak benar, nanti kakinya yang berbicara. Seperti itu, nauzubillahi min zalik. Kemudian golongan yang ketiga apa kata Rasul? Wa mut'imil ji'an, orang-orang yang selalu memberi makan orang yang sedang kelaparan. Kata Rasul, siapapun umat mukmin yang memberi umat mukmin lainnya, maka pada hari akhir Allah gantikan makanan dan buah-buahan di surga. Maka jangan sampai kita melihat orang kelaparan, kita berfoya-foya dengan yang kita punya. Nauzubillahi min zalik. Dan yang terakhir apa? Golongan yang keempat, washaim fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk golongan yang keempat? Karena di bulan yang penuh suci itu insya Allah kita termasuk ke 3 golongan tersebut. Disitulah banyak orang yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang selalu menjaga lisannya ketika berpuasa karena tidak ingin sedikit pun terpotong pahalanya. Kemudian memberi makan orang yang ingin berbuka puasa. Maka diletakkanlah golongan keempat, yaitu shaim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu kita semua niatkan diri kita, karena sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Niatkan diri kita dengan ikhlas untuk berpuasa, niat karena Allah. Karena kata Rasul, jika kita niat karena Allah, maka kita akan dihapuskan dosanya yang masa lalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita termasuk keempat golongan yang tadi yang saya sebutkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.